Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari terbakarnya Islamic Center Jakarta, kemana robot damkar yang dimiliki dulu. Baru-baru ini terbakarnya gedung Islamic Center dan puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, tetapi tidak berhasil, kubahnya roboh. Yang menjadi pertanyaan masyarakat, kemana robot damkar tersebut? Pengadaan robot damkar tersebut diadakan pada masa pemerintahan Anies Baswedan. Pada saat itu pernah diuji coba, sangat baik memadamkan kebakaran. Diduga robot damkar tersebut tidak jadi dibeli, hanya diuji coba saja agar masyarakat tahu. Tetapi kwitansi pembeliannya robot damkar tersebut ada di bagian keuangan atau beli robot dengan membeli robot damkar secara fiktif. Diduga kalau ada robot damkar tersebut mudah memadamkan kebakaran karena robot damkar bisa menjangkau tempat kebakaran untuk dipadamkan karena tahan panas. Ada informasi pengadaan robot damkar tersebut harganya sampai 32 miliar, padahal negara lain membeli robot damkar hanya 4 miliar. Ada selisih harga sebesar 28 miliar yang merugikan negara. Untuk mengetahui kebenaran berita tersebut, agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencari kebenaran kelebihan pembelian 28 miliar tersebut. Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK agar memeriksa Anies Baswedan. Bila menemukan minimal 2 alat bukti, maka Anies Baswedan dapat ditetapkan sebagai tersangka melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dapat diterapkan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, yaitu 1. Negara dalam keadaan darurat yang diatur dalam undang-undang. 2. Bencana alam meliputi banjir bandang, COVID-19, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Mengulangi perbuatan korupsi, seseorang dihukum hakim atas perbuatan korupsi setelah selesai menjalani hukumannya belum lewat 5 tahun melakukan perbuatan korupsi lagi. 4. Resesi keuangan dan resesi ekonomi, di mana negara membayar gaji pegawai saja tidak mampu, dan atau demikian juga masalah resesi ekonomi, tidak laku semua ekonomi, lesu. Kalau orang melakukan korupsi pada saat itu dapat dikenakan hukuman mati. Salah satu syarat dipenuhi dari 4 syarat dapat dikenakan hukuman mati, dan negara Indonesia masih kondisi COVID-19 masuk bencana alam, dapat dikenakan hukuman mati. Harapan saya kalau memenuhi minimal 2 alat bukti agar hakim menghukum Anies Baswedan sesuai dengan perbuatannya, di mana cara melakukan perbuatan tersebut, di mana mobilnya tidak ada dibeli secara fiktif, yaitu mobil uangnya keluar tetapi mobilnya tidak ada. Ini secara fiktif ini, sehingga merugikan keuangan sampai 28 miliar. Satu mobil
robot damkar tersebut. Karena negara lain saja membeli mobil robot damkar itu hanya 4 miliar. Indonesia mencantumkan dalam kwitansinya itu 32 miliar. Habis itu di samping itu pada saat terjadinya kebakaran tersebut mobil robot damkarnya itu tidak ada, entah kemana. Tentu diduga bahwa mobil damkar itu tidak jadi dibeli, hanya dicoba saja, kemudian dikembalikan. Tetapi masalah administrasi keuangannya ada tanda tangan pembelian mobil damkar itu 32 triliun, sehingga diduga pembelian robot damkar itu sifatnya fiktif. Jadi merugikan keuangan negara sampai 28 miliar rupiah. Pada saat itu sudah besar sekali nilai uang sebesar 28 miliar. Jadi negara dirugikan sebesar 28 miliar. Sekian dan terima kasih.